Ini cerita yang panjang sebenarnya. Jadi tahun 2006 itu Pak Doni mulai dari Karyango. 2010 Agustus kita bikin namanya Paguyuban, belum yayasan, namanya Paguyuban Budi Asih sampai tahun 2019. Kita masih bentuk paguyuban, jadi emang terdaftar lembaganya resmi, tapi masih berbentuk kelompok. Inisiator awal ataupun pendiri awal dari paguyuban sampai yayasan adalah Pak Doni Monardo. Nah, secara tidak langsung, si Paguyuban Budi Asih yang sudah berjalan dari 11 tahun itu menginduk ke Yayasan Kita Jaga Alam. Pohon yang kita bagikan dari tahun 2010 sampai 2021 itu hampir 23 juta pohon. Itu secara gratis dan kita bagikan hampir ke seluruh Indonesia. Korelasi yayasan dengan PPAD, ini ada cerita yang menarik juga nih Pak. Ini saya pasti cerita yang menarik, kenapa? Di mana setiap Pak Doni menjabat, baik dari Danrem, Danbrik, Danjen, dan Pas Pampres, Pangdam, mungkin Bapak bisa ngeliat sendiri dimanapun, tidak akan lepas dari namanya lingkungan hidup. Ya, ngurusin pohon, ngurusin lingkungan, itu pasti semua program itu yang akan dibawa. Karena ketahanan lingkungan atau ketahanan pangan itu selalu berkaitan dengan tugas dia sehari-hari. Makanya korelasi antara si PPAD dengan yayasan. Nah, sekarang Pak Doni adalah Ketua Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat. Itu pasti otomatis program tersebut akan dibawa ke PPAD. Nah, hebatnya si PPAD dari awalnya hanya pensiunan yang tidak memahami tentang lingkungan, sekarang pengurus sekarang pinter-pinter Pak, tahu jenis pohon, tahu gimana di mana ini harus ditanam, asli endemik sini. Itulah yang membuat si PPAD sekarang lebih berat kepada kegiatan lingkungannya. PPAD adalah Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat. Beranggotakan 228.000 orang, terdiri dari Purnawirawan Angkatan Darat itu sendiri dan PNS yang selama dinas aktifnya bekerja di lingkungan TNI Angkatan Darat. PPAD tersebar di seluruh Indonesia, baik itu di pusat, PPAD provinsi, PPAD kabupaten, dan PPAD kota. Kasat pernah mengatakan pada saat pelantikan pengurus di Markas Besar Angkatan Darat bahwa PPAD adalah TNI AD dan TNI AD adalah PPAD. Dalam menjalankan roda organisasi PPAD mempunyai dua visi misi. Visi yang pertama adalah politik negara dan visi yang kedua adalah politik kesejahteraan.
Yayasan mensupport penuh kegiatan PPAD. Jadi emang beberapa jenis bibit pohon itu berasal dari yayasan Kita Jaga Alam, yang disupport dari beberapa teman-teman juga dari Main ID, terus Indika Energy, terus Indika Nature, itu juga membantu kegiatan si Yayasan Kita Jaga Alam bersama si PPAD. Jadi hubungan si yayasan dengan PPAD itu otomatis karena ketuanya adalah pendiri yayasan kita juga, Yayasan Kita Jaga Alam. Mudah-mudahan bukan hanya saat menjabat di PPAD dan bisa menularkan semua program apa yang digagas oleh si PPAD juga. Istilahnya walaupun para purnawirawan tapi bisa melakukan sesuatu untuk ibu kota negara kita yang baru yang akan dibuat gitu. Untuk mewujudkan politik negara, setiap anggota PPAD, baik itu pengurus maupun anggota, wajib untuk mendukung kebijakan pemerintah yang sah yang dipilih oleh rakyat secara konstitusi, karena PPAD tidak berpolitik praktis. Selama ini anggota PPAD sudah melaksanakan tugas pokoknya dengan baik, yaitu di bidang pertahanan, memanggul senjata. Tapi setelah purnawirawan karena dibatasi usia, maka bergabung dengan masyarakat seperti yang lain. Namun untuk mensejahterakan dirinya perlu bekal pengetahuan entrepreneurship. Oleh karenanya Purnawirawan Angkatan Darat bekerja sama dengan stakeholder yang lain untuk membekali purnawirawan di bidang entrepreneurship dengan harapan mampu mewujudkan atau mensejahterakan dirinya, syukur-syukur mampu mensejahterakan lingkungannya. Inilah yang diharapkan oleh pengurus pusat, pengurus daerah kepada setiap anggota PPAD. Jadi ada 3 tempat yang Kita mengikuti dan monitor perkembangan negara, bahwa kita hormat kepada pemerintah karena sudah melalui beberapa tahapan akan memindahkan ibu kota ke Kalimantan Timur yang disebut adalah ibu kota negara Nusantara. PPAD sesuai dengan nasihat ayahanda kami, Jenderal Wijoyo Suyono, bahwa PPAD adalah bayangkari negara dan baru berhenti berjuang jika tidak lagi mampu mendengar tembakan salvo di samping telinganya. Oleh karenanya, pemindahan ibu kota negara ini ke Kalimantan Timur, PPAD ikut serta menghijaukan IKN dari pusat, dari kabupaten kota maupun dari provinsi dengan penanaman pohon 141.400 pohon. Jadi itu pohon yang kita hasilkan dari beberapa daerah di Bandung, terus Tiga Raksa, Jawa Timur. Jadi emang kita kumpulkan di Cibubur, di Jatikarya, Bekasi. Itu kita kumpulin, nanti yang akan kita kirim ke Kalimantan, ke IKN Ibu Kota Negara. Tanggal 21 November yang lalu ditandai dengan penyerahan 141.000 pohon berbagai jenis yang diterima oleh pemerintah melalui Kementerian PUPR, yaitu Menteri PUPR, disaksikan berbagai pihak, yaitu ada Main ID,
Kadin, Indika Group, dan stakeholder yang lain. Oleh karenanya, sementara belum dipindahkan, kami tetap memelihara di Cibubur. Kemudian saat sekarang adalah rencana pemindahan ke Kalimantan Timur. Sebelum dipindahkan, Pak Doni selaku Ketua Umum PPAD, rencana ini pernah dijelaskan kepada Kasat, dan Kasat menyampaikan Angkatan Darat turut serta, yaitu rencana pemindahan dengan menggunakan kapal Angkatan Darat dan personil Angkatan Darat kali ini diambil dari Kodam Mula Warman. Ini bentuk pengabdian dari Angkatan Darat dan bekerja sama dengan PPAD untuk membantu menghijaukan IKN. Kita udah hampir 2,5 bulan berjalan. Sampai detik ini kita masih full kumpulin. Jadi kita emang ada masa karantina, stressing. Jadi karena kita bukan bikin bibit pohon, Pak. Jadi bibit pohon udah kita bikin 1-2 tahun yang lalu. Itu udah tinggi sampai 2-3 meter, kita pindahin ke Cibubur. Dan itu perlu waktu untuk ada karantina sekitar 2-4 minggu. Untuk dia tumbuh tunas yang baru. Terakhir saya record di lapangan ya, Pak, itu hampir 70-90 orang yang terlibat untuk daily kegiatan yayasan membuat satu bibit pohon. Karena emang kenapa tertarik dengan IKM? Karena saya mengalami sendiri untuk membuat satu bibit endemik Kalimantan. Itu waktu ekspedisi Katulistiwa di Kalimantan, saat Pak Doni waktu jadi danjen, itu saya ambil bijinya dari Kalimantan, itu saya semai, Pak. 9 bulan itu baru tumbuh tunas. Baru tumbuh tunas 9 bulan itu. Baru keluar tunas kecil. Terus 2-3 tahun itu pohonnya baru 1,5 meter. Karena emang tanaman asli. Tanaman asli endemik Kalimantan itu pohon ulin, Pak. Jadi kalau Bapak pernah dengar pohon ulin ataupun pohon besi, itu dipaku aja pakunya yang bengkok. Nah, itu udah mulai susah di Kalimantan. Jadi kita sempat juga semai beberapa bibit di Kalimantan waktu 2014. Karena sebagian bibit kita tuh dikirim ke Malaysia, diambil. Terus pohonnya juga dikirim ke sana. Nah, kita mulai bikin pembibitan di sana 100.000. Dan kita balikin bahwa tanaman asli Kalimantan yaitu ulin. Gitu. Akhirnya juga kita di Cibubur kemarin itu ada biji yang kita bawa dari Kalimantan, kita semai di Cibubur dan di Sentul, kita kirim lagi ke Kalimantan. Nanam pohon itu kadang-kadang perlu passion, tapi juga perhatian lingkungannya juga. Jadi ada agroclimate, cuaca, tanah, sama jenis pohon, ketinggian itu perlu diperhatiin. Jadi kalau nanam pohon ya nggak cuma nanam juga, nanam doang. Semua orang tuh bisa nanam, dari mulai TK, SD, SMP, sampai orang tua semua bisa nanam. Cara ngerawatnya yang susah. Nah, makanya Pak Dodi itu selalu berpesan ke teman-teman sama ke semua orang tuh, hitung jumlah pohon yang hidup. Jadi bukan hitung jumlah pohon yang ditanam. Jangan sampai nanam 100.000 yang hidup cuma 10, dibilang 100.000. Tapi kita selalu bilang hitung pohon yang hidup. Dan itu kita record, alhamdulillah. Jadi dimanapun kita setiap melakukan kegiatan penanaman, jadi saya punya dokumentasi itu dari tahun 2010, terus saya ambil lagi tahun 2020 saat pohonnya udah sebesar apa, itu selalu kita record. Yang paling sulit tantangannya emang masyarakat, apakah berdampak langsung terhadap masyarakatnya. Kalau emang kegiatan nanam pohon ini juga tidak punya manfaat langsung buat masyarakat, saya jamin itu pasti akan cepat mati juga diambil. Jadi kadang-kadang tanam pohon besok cabut, tanam pohon besok cabut. Agroclimate, tanah, sama iklim, sama ketinggian mungkin bisa dimanipulasi dengan beberapa jenis pohon yang sesuai. Tapi kalau udah manusianya yang
melakukan itu, nah itu yang agak sulit. Makanya tantangan yang paling besar itu bukan cuaca atau tanahnya, tapi manusianya. Mau nggak untuk peduli, untuk coba ngejaga pohon itu saat ditanam gitu, Pak. 'Nanam pohon bukan nanam, tapi memang harus dirawat, Pak. Dijaga, dirawat. Karena pengalaman kami di yayasan itu, pohon itu perlu waktu 3 tahun sampai dia bisa dilepas sendiri ke alam. Kenapa 3 tahun? Saat 3 tahun dia gugurin daun, itu jadi pupuk sendiri. Itu yang pengalaman kami di beberapa daerah gitu, sama beberapa tempat. Jadi dari tahun pertama sampai tahun ketiga kita treatment kayak bayi, siram, kasih pupuk. Makanya pohon itu bisa tumbuh dan besar gitu. Pada kesempatan ini juga PPAD menyampaikan ucapan terima kasih kepada pemerintah melalui Kementerian PUPR, kemudian Men-ID, Kadin, Indika Group. Tentunya masih banyak lagi stakeholder yang akan membantu. Kami mengaturkan banyak terima kasih. Himbauan kami dan harapan kami kepada semua masyarakat, mari kita bergotong royong, bekerja sama untuk mendukung pemerintah mewujudkan dan membangun IKN di Kalimantan Timur, yaitu IKN Ibu Kota Negara kita yang baru, Nusantara.